muda, di waktu yang baik ini saya coba share sesuatu yang sering dialami oleh pasangan-pasangan muda, yaitu ngomongin mantan. Dan ini jadi sering sekali jadi permasalahan. So saya membahas tentang stop ngomongin mantan. Dan saya berharap apa yang coba saya share ini dapat membuka pemikiran kita, sehingga hubungan yang kita sedang jalani itu bertumbuh dan jadi berkat, ya. Nah, ngomongin mantan sama pacar kita, apalagi kalau pacar kita belum dewasa, itu sama saja dengan melukai hubungan tersebut. Nah, kalau saya beberapa kali ngomong dengan pasangan saya tentang mantan, itu nggak jadi masalah karena pasangan saya dewasa. Dan yang kami omongin pun bukan hal-hal yang lain-lain, bukan memuji, bukan begini, bukan. Tapi kita belajar pengalaman-pengalaman yang dulu. Namun ada pasangan yang memang dia sensitif, dia cemburuan, dan dia masih sifat kekanak-kanakan. Nah, menjadi pertanyaan, boleh enggak ngomongin mantan? Nah, yang kita harus tahu dulu, pasangan kita siap apa tidak. Nah, kebanyakan saya dapatin banyak hubungan akhirnya jadi rusak karena ngomongin mantan. Nah, kalau saran saya sih sebaiknya enggak perlu dan enggak harus. Ya, apalagi kalau pasanganmu sensitif, belum dewasa dan cemburuan. Itu jangan coba-coba kalau mau hubunganmu tetap bertumbuh dan saling mencintai, ya. Nah, kemudian saya dapatin ada banyak orang sebenarnya belum move on dari mantannya, tapi dia menjalin hubungan ke yang baru. Akibatnya apa? Yang pertama, yang baru itu jadi korban, yang kedua jadi pelarian. Nah, sebaiknya orang yang masih membanding-bandingkan kamu dengan mantannya, atau orang yang masih mengingat-ingat mantannya, menghayal-hayal tentang mantannya, sebaiknya jangan dulu berpacaran. Ya, jadi kalau kamu yang nonton ini, pacarmu masih membanding-bandingkan kamu dengan mantannya, masih membanding-bandingkan kamu dengan masa lalunya, dan masih susah lepas dengan masa lalunya, maka saran saya sebaiknya hubungan tersebut dibicarakan ulang dan suruh kembali ke dia. Kamu sebaiknya move on dulu, baru nanti kita bicarakan apakah kita boleh lanjut apa tidak. Kalau enggak, kasihan kamunya, gitu ya. Nah, saya dapati mengapa seseorang susah move on, ya. Saya dapati mengapa seseorang susah move on, ada beberapa hal. Yang pertama, karena masih ngomongin mantan. Nah, ini mau sampai kapanpun kalau kita masih terus ngomongin mantan, maka ini sama aja namanya kita belum move on. Itu sering sekali saya dapatin kasus-kasus yang saya layani, pernikahan muda atau hubungan anak muda, dan mereka sering jadi bertengkar hanya karena itu, ngomongin mantan. Nah, kemudian masih berharap sama mantan. Nah, kalau yang begini sebenarnya jangan dulu berpacaran. Dan kalau kamu punya pacar begini, sebaiknya ya hubungannya di stop dulu. Dan suruh dia bereskan hatinya dulu dengan mantannya, baru jalan ke kamu. Kalau enggak, kamu buang-buang waktu, kamu terluka dan saling melukai jadinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang susah move on? Masih suka berhayal-hayal tentang mantannya. Ya, mungkin dengar lagu menghayal, tidur menghayal. Nah, yang model begini, percayalah susah akan move on, susah. Kemudian berkata kalau seandainya, kalau saja. Nah, model-model begini sebenarnya masih berharap sama mantannya, masih cinta, dan sebenarnya belum siap untuk yang baru.
Ya, repot. Orang begini tidak akan pernah bisa move on kalau masih kalau seandainya, kalau saja, kalau saja, kalau saja. Kalau modelnya masih begini, maka sampai kapanpun tidak akan bisa move on kalau model begini. Kemudian masih stalking, ya, sosmed mantannya. Jadi mantannya sosial medianya dia liatin, ya, dia amat-amatin. Bahkan parahnya dia lakukan itu di belakang kamu gitu loh. Nah, mungkin waktu dia sendiri, waktu dia stalking, ini sebenarnya yang bagi saya akan melukai orang lain atau melukai pasangan yang baru. So, sekali lagi saya ingatkan teman-teman muda, kalau kamu punya pacar masih berharap-harap sama mantannya, masih membandingkan kamu sama mantannya, masih membicarakan terus mantannya, sebaiknya dibicarakan lagi hubungan kalian. Jujur aja ke dia, kalau kamu belum bisa move on dan jujur saya nggak suka, jujur aja ke dia. Kalau kamu masih begini terus, sebaiknya hubungan kita di stop dulu, kamu pulih dulu begitu, ya, sehingga tidak saling melukai. Nah, yang buat orang juga kenapa susah move on adalah tidak melihat rencana Tuhan yang indah dan luar biasa atas hidupnya. Karena kan saya selalu bilang ke teman-teman muda bahwa kadang Tuhan mempertemukan namun tidak mempersatukan. Kenapa bisa begitu? Supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan, supaya kita mengerti rencana Tuhan, supaya kita mengerti apa itu cinta sejati. Jadi kadang kita bertemu namun tidak dipersatukan. Nah, untuk itu kita mesti siap dengan itu, sehingga ketika itu terjadi atas kita bisa lebih enjoy, lebih santai, dan bisa lebih tenang, sehingga kita tidak harus seperti orang yang tidak rela atau apapun, ya. Nah, stop ngomongin mantan. Maksudnya apa sih? Stop ngomongin mantan, mengapa harus di stop? Ini yang harus dipikirkan. Jadi kamu yang nonton ini kalau masih ngomongin mantan, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Yang pertama, akan membuka celah. Membuka celah dalam arti pertengkaran dengan hubunganmu. Saya dulu pernah alami itu. Ketika saya bicara mantan saya di depan pacar saya, akibatnya kita ribut. Karena kesalahan saya tahu orangnya cemburuan dan tidak siap dengan itu, saya bicarakan. Akhirnya kita ribut. Dan ributnya bisa sampai berhari-hari. Nah, stop ngomongin mantan supaya tidak membuka celah keributan dalam hubunganmu. Ya, stop. Yang kedua, jangan stop ngomongin mantan supaya kamu jangan membuka celah perselingkuhan. Maksudnya gimana nih perselingkuhan? Perselingkuhan dalam arti kamu berarti belum bisa move on. Dari situ kamu bisa berusaha atau minimal mencari tahu untuk terkoneksi kembali dengan mantanmu. Nah, sementara kamu udah pacaran. Nah, kalau kamu berusaha untuk terkoneksi kembali, itu yang namanya selingkuh, ya. Apalagi terkoneksi dalam arti mantanmu masih lajang dan kamu masih suka, gitu loh. Nah, selingkuh juga dalam arti pacarmu yang sekarang bisa saja dia kecewa, ya, dan dia gak percaya sama kamu, diam-diam dia bisa jalin hubungan dengan orang lain. Karena apa? Kamu yang buka celah. Jadi stop ngomongin mantan supaya tidak membuka celah selingkuh. Ya, stop. Kemudian yang ketiga adalah fokuslah ke hubunganmu yang sekarang. Jadi kalau kamu masih ngomongin mantan, ya, maka itu tandanya kamu sedang tidak fokus ke hubunganmu sekarang. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak fokus? Apa saja yang kita tidak fokuskan, maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Maka tidak akan bertumbuh. Maka tidak akan menjadi berkat. So, fokuslah dengan hubunganmu yang sekarang. Jangan ngomongin mantan. Yang berlalu, ya sudahlah. Ya, fokus yang sekarang. Supaya bertumbuh,
berbuah, nama Tuhan dipermuliakan, hubunganmu diberkati, dan hubunganmu jadi berkat ke orang lain. Ya, kemudian apalagi? Fokus ke masa depanmu yang sedang menunggu. Artinya begini, stop ngomongin mantan, supaya masa depan kalian, supaya masa depanmu, masa depan hubunganmu itu luar biasa. Tapi kalau kamu ngomongin mantan, itu sama saja hubunganmu ini sedang tidak menuju masa depan, sedang menuju kerusakan ataupun kehancuran. So, pikirkan baik-baik itu. Pikirkan baik-baik. Ngomongin mantan itu sangat beresiko fatal. Dan ingat, semua ada sebab akibatnya. Jadi kalau kamu nanti putus, coba pikirkan baik-baik, apakah penyebabnya gara-gara ini? Ya, jadi sekali lagi stop ngomongin mantan. Fokus ke hubunganmu yang sekarang. Nah, lakukan hal ini, ya. Lakukan hal ini. Yaitu stop ngomongin mantan. Ambil sebuah keputusan, ambil sebuah komitmen. Mau seindah apapun masa lalumu, mau seromantis apapun masa lalumu, ambil sebuah keputusan untuk stop. Lupakanlah mantanmu. Lupakanlah mantanmu. Karena begini, tidak akan ada sebuah perubahan tanpa sebuah keputusan. Jadi kalau kamu tidak mengambil sebuah keputusan, maka kamu mau berapa kali pun menjalin hubungan yang baru, maka setiap kali kamu menjalin hubungan yang baru, kamu hanya akan menciptakan luka, kekecewaan. Karena apa? Karena kamu tidak mengambil keputusan untuk kamu melupakan mantanmu dengan semua kenangan-kenangan, dengan semua keindahan-keindahan yang ada. Kamu harus melupakan. Supaya apa? Supaya di hubunganmu yang baru ini, kamu mendapatkan yang terbaik, hubunganmu diberkati, dan kemudian jadi berkat. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Fokuslah ke hubunganmu yang sekarang. Hargai, please. Hargai pasanganmu. Ya, apalagi kalau pasanganmu yang sekarang dia benar-benar mengasihimu, benar-benar sayang sama kamu, benar-benar tulus sama kamu, tolong hargai. Karena begini, apa saja yang tidak kamu hargai, maka itu akan terhilang. Pekerjaan tidak kamu hargai, pekerjaanmu bisa hilang. Terus pertemanan tidak kamu hargai, pertemananmu bisa hilang. Termasuk hubungan yang tidak kamu hargai yang sekarang ini, maka hubungan itu bisa terhilang dari dalam hidupmu. Bisa jadi pasanganmu yang sekarang adalah jodohmu. Tuhan kasih yang terbaik, jujur, tulus mencintai kamu, gak aneh-aneh, gak neko-neko, dan berdoa untuk kamu. Tapi karena kamu tidak menghargai pasanganmu sekarang, bukan Tuhan tidak memberikan yang terbaik, namun kamu memutuskan untuk melepaskan yang terbaik. So, teman-teman muda, stop ngomongin mantan. Lebih bagus ngomongin masa depan, apa yang harus kalian berdua lakukan. Dan ingat, saya percaya kalau kalian berdua sepakat, ya, terus mengandalkan Tuhan, saya percaya hubunganmu akan bertumbuh, diberkati Tuhan, dan hubunganmu akan jadi berkat bagi kalian berdua dan bagi banyak orang. Ya, so ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Sekali lagi pesan saya, stop ngomongin mantan, mulai bicarakan masa depan. Ya, oke, tetap semangat. God bless you.